qué fue? No hiciste nada. Contrata chapa, hacerle ranking, ranking, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Ranking, ranking, can. ¿Y qué fue? Ya, kembali lagi bersama saya di Brewo Elektronik Sinar Baja. Kali ini saya akan mereview dua sekaligus ya, dari KV Pro 6 dan juga ini dari Fidelity FDT 1200S yang bawah ini buat subwoofer, dan ini untuk full ringnya, ini yang atas dua ini stereo nanti ya. Baik, yang pertama akan saya bacakan dari spesifikasi Fidelity FDT 1200S, atau ini speaker subwoofer aktif ini ya. Ini aktif. Untuk spesifikasi yang pertama, frekuensi respon 20 Hz sampai 120 Hz. Power amplifiernya ini 150 Watt RMS. Ini bagian yang bawah ini. Bass speaker 254 mm atau 10 in. Low frekuensi speaker. Frekuensi cut off 40 Hz sampai 120 Hz. Konsumsi daya maksimal 250 Watt. Voltase 220 volt AC di 50 Hz. Untuk dimensinya atau ukurannya ini 382,5 dikali 362,5 mm. Ini untuk dimensinya hampir persegi nih ya, dan tingginya ini 36,2 cm. Kalau atasnya ini bentuknya persegi, ini 38,25 cm. Kemudian untuk yang bagian belakang ini untuk deskripsi kontrolnya, bagian yang ini adalah volume kontrol. Ini volume kontrol suara subwoofer digunakan untuk menyeimbangkan keluaran subwoofer dengan keluaran speaker utama. Jadi ini yang bagian atas ini nanti kita anggap sebagai speaker utama ya. Dan yang kemudian yang kedua ada low pass control yang mengatur batasan atas dari frekuensi respon subwoofer dari 40 Hz sampai 120 Hz. Ini ya. Ini kalau mentok ke kiri begini, ini berarti ini lepasnya di 40 Hz. Kalau mentok ke kanan 120 Hz. Respon subwoofer akan mulai rolling off pada frekuensi yang diset. Cut off frekuensi pada nilai lebih rendah terdaftar pada buku petunjuk speaker utama. Ya, ini. Kemudian untuk yang ketiga, power control. Kontrol yang mengatur respon sinyal untuk aktif. Ini enable, aktif tidak berfungsi, atau ini disable ini ya. Ini enable, ini disable. Dan aktif otomatis atau auto. Kalau di tengah begini auto. Bila ada sinyal masuk, ini kalau ada sinyal masuk aktif, kalau enggak ini akan off sendiri. Kemudian kontrol yang ketiga ini untuk fase, untuk mengatur dan membalikkan fase yang diterima subwoofer agar sesuai dengan yang diinginkan. Kontrol fase menunda sinyal 180 derajat sehingga keluaran subwoofer akan memadukannya dengan speaker utama. Geser select fase ke 180. Di posisi pendengaran, dengarkan saat keluaran mid bass. Apabila suara terlalu lemah atau rendah, kembalikan fase ke posisi 0. Ini ya, jadi ini kita sesuaikan dengan yang speaker utama nanti. Kalau mid bassnya itu suaranya agak tenggelam, itu kita rubah bagian fase sini. Kemudian low level input.
masukkan low level input stereo ke subwoofer. Ini menggunakan jack RCA, dihubungkan ke sinyal audio keluaran line level dari audio receiver atau preamp atau prosesor. Kemudian yang keenam, LFE input, masukkan low level mono ke subwoofer. Ini bisa pakai mono ya, kalau satu ini berarti LFE ini sama menggunakan jack RCA. Kemudian yang ketujuh, high level input, ini masukkan speaker level ke subwoofer. Gunakan terminal ini saat menghubungkan line level selain dari AV receiver atau preamp atau prosesor. Jadi ini dari power amplifier masuk ke sini, dari output speakernya power amplifier bisa masuk ke sini. Kemudian kontrol yang 8, ada power, dua posisi tombol power. Ini posisi on, ini ada lampu menyala, ini posisi on. Jika posisi on ini, maka subwoofer otomatis aktif. Apabila ada sinyal audio hadir, akan hidup secara otomatis, dan nonaktif ketika tidak ada sinyal audio setelah mendekati 20 menit pada mode off untuk mematikan power amplifier. Kemudian kontrol yang ke-9, ini ada power cord receptacle. Hubungkan kabel IEC di terminal AC ini. Apabila kabel yang ada tidak cocok, belilah kabel AC dari dealer audio Anda atau toko elektronik terdekat. Untuk penempatan subwoofer, sistem subwoofer ini bisa ditempatkan di mana saja, di lantai, di dalam ruangan. Tetapi untuk performa terbaiknya, tempatkan subwoofer ini di sudut yang sama dengan speaker utama. Jadi dengan sudut yang sama seperti ini ya. Atau mungkin bisa bereksperimen, kita pindah-pindah, kita geser-geser gitu. Dan kemudian akan saya bacakan spesifikasi dari full ringnya ini ya, dari Fidelity Cafe Pro 6. Ini dual mounting surround speaker atau speaker gantung ini ya. Jika membeli ini mendapatkan mountingnya, gambarnya seperti ini. Mountingnya ini bagian belakang. Kemudian akan saya bacakan untuk spesifikasinya, spesifikasi teknisnya. Salah, potongan gue. Baik, yang pertama akan saya bacakan isi dalam paket ya. Nanti kalau setiap pembelian ini satu paket, dua ini. Kalau pembelian ini satu pasang, dua. Itu mendapatkan dua buah kabinet speaker LR ini jadi, dan satu buah buku petunjuk seperti ini, dan juga kartu garansi yang seperti ini, kartu garansinya. Ini resmi dari Sinar Baja ini ya, Sinar Baja Elektrik. Kemudian untuk spesifikasi teknisnya, model atau tipe Cafe Pro 6, tipe speaker 2-way atau dengan bass reflect, speaker low frekuensinya 6 in dengan voice coil 1 in ini ya, hampir 1 in, 25 mili. Untuk speaker high frekuensinya 3 in atau 77 mm dengan voice coil 13 mm atau setengah in. Untuk respon frekuensinya dari 50 Hz sampai 20 kHz. Rekomendasi penguat daya 100 watt, 10 sampai 100 watt. Frekuensi crossover di 5 kHz dengan slope 12 dB per oktav. Sudut cakupan
ini untuk sudut cakupannya 90 kali 90 derajat, 90 derajat kali 90 derajat ini ya. Sensitivitas 88 dB, maksimum SPL nya 94 dB, nominal impedansinya, dan ini untuk impedansinya ini bisa bervariasi ya, 8 ohm, 50 ohm, 35 ohm, 25 ohm, 15 ohm, ini 10 ohm, 15, 25, dan ini kita putar-putar begini nanti bisa. Karena saya menggunakan power amplifier dengan output 8 ohm, jadi saya arahkan ini ke 8 ohm. Untuk ukuran panjang kali tinggi kali lebar 220,3 mm kali 330 mm dikali 200,5 mm. Konektor masukan terminal pengikat kawat tunggal, jadi ini konektornya. Untuk kabinetnya nih konstruksinya menggunakan 8 mili MDF box dengan lapisan permukaan painting tekstur warna hitam, dan ini juga ada yang berwarna putih ya untuk variasinya. Jadi ini ada dua variasi, warna hitam dan putih untuk Cafe Pro 6 ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya cek soundkan untuk suaranya ya. Ini untuk suara saya cek sound ini langsung menggunakan HP ya. HP masuk ke amplifier tanpa aksesoris apapun. Kemudian dari amplifier ini untuk outputnya langsung ke speaker full ringnya nih. Kemudian untuk subwoofernya saya menggunakan channel link output dari power ini langsung masuk ini. Jadi ini tanpa aksesoris apapun ya, murni dari HP langsung ke power. Sampai jatuh ini horeg ternyata subwoofernya. Ya itu tadi untuk cek sound dari kedua loudspeaker ini ya. Subwoofer dari Fidelity FDT 1200S dan Cafe Pro 6 ini. Untuk harga, untuk Fidelity Cafe Pro 6 ini dibanderol dengan harga 1.900.000. Ini sudah mendapatkan satu pasang ini ya, 1.900.000. Kemudian untuk subwoofer aktifnya ini FDT 1200S dibanderol dengan harga 2.200.000. Bagi kalian yang ingin mendapatkan speaker ini, bisa untuk cafe atau rumah atau ruangan ini ya, sangat cocok sekali dengan suara yang bass yang lembut, dengan full ring yang sangat clarity, bersih suaranya.
bisa langsung datang ke ruko kami di ruko Brewa Elektronik Sinar Baja, atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kita untuk kirim-kirim juga bisa. Baik, sekian review dari saya, nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.